Di perbukitan Imogiri, tempat peristirahatan terakhir para Raja Mataram, tersimpan sebuah misteri yang jarang diketahui. Di antara puluhan anak tangga yang mengarah ke kompleks makam, ada satu yang berbeda. Bukan sekadar pijakan, melainkan sebuah makam yang sengaja diletakkan di sana agar diinjak-injak oleh setiap peziarah yang melintas. Sebuah kisah yang syarat makna mengundang tanya, siapa yang dimakamkan di sana? Dan mengapa harus demikian? Sosok yang dimakamkan di anak tangga misterius itu bukanlah orang biasa. Dialah Tumenggung Endranata. Namun, apa yang membuatnya mendapat perlakuan begitu berbeda? Mengapa jasadnya tak dikebumikan dengan terhormat, melainkan justru diletakkan di tempat yang akan terus diinjak-injak oleh para peziarah? Kisahnya penuh intrik dan menjadi salah satu jejak kelam dalam sejarah Mataram. Tumenggung Endranata bukan sekadar prajurit biasa, dia adalah pengkhianat dalam sejarah Mataram. Saat Sultan Agung Hanyokrokusumo merencanakan serangan besar ke Batavia, Endranata justru berbalik arah. Diam-diam, ia membocorkan strategi pasukan Mataram kepada VOC. Pengkhianatannya tak hanya menusuk hati sang raja, tapi juga menghancurkan harapan seluruh rakyat. Akibatnya, Mataram mengalami kekalahan telak, ribuan prajurit gugur, dan impian menaklukkan Batavia pun kandas. Sebuah dosa besar yang membuat namanya dikenang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok yang dikutuk sejarah. Pengkhianatan Tumenggung Endranata tak dibiarkan tanpa balasan. Murka Sultan Agung tak terbendung. Endranata ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman itu tak berhenti di sana. Sebagai bentuk penghinaan terakhir, jasadnya tidak dikebumikan secara terhormat, melainkan dipotong-potong dan disebar ke berbagai tempat. Salah satu bagiannya dikubur di sebuah anak tangga di kompleks makam Raja-Raja Imogiri. Pemakaman Tumenggung Endranata di anak tangga kompleks makam Raja Imogiri bukanlah tanpa alasan. Itu adalah hukuman terakhir yang dirancang untuk menghancurkan kehormatannya, bahkan setelah kematian. Sultan Agung ingin memastikan bahwa setiap orang yang melintas tanpa sadar akan menginjak makamnya. Sebuah simbol penghinaan abadi bagi seorang pengkhianat. Bagi sang sultan, pengkhianatan sebesar itu tak hanya layak dihukum di dunia, tetapi juga harus terus dikenang sebagai aib yang tak termaafkan. Bahkan setelah ajal menjemput, Endranata tetap harus menerima hukuman, diinjak-injak selamanya oleh kaki para peziarah. Situs DPR RI diretas pihak tak bertanggung jawab, nama DPR diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Situs diretas pada Rabu malam hingga Kamis pagi, 8 Oktober 2020. Sejak Republik ini berdiri, apresiasi terhadap DPR bisa dibilang langka, nyaris tak terdengar. Dalam berbagai survei, kepercayaan publik terhadap lembaga ini selalu berada di posisi terbawah, seolah-olah tak pernah mampu merebut hati rakyat yang mereka wakili. Pemandangan anggota DPR yang tertidur saat sidang, deretan kursi kosong di rapat paripurna, hingga absensi yang bolong seolah sudah menjadi pemandangan lumrah di negeri ini. Seakan tak cukup, media pun sering diramaikan dengan pernyataan-pernyataan konyol yang keluar dari mulut para wakil rakyat. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak, dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak, itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born.
Dan yang lebih ironis, kasus demi kasus korupsi terus menyeret mereka satu persatu ke balik jeruji besi, seolah ada antrean panjang menuju bui. Dengan segala kenyataan ini, tak heran jika rakyat memberi mereka julukan pedas, Dewan Pengkhianat Rakyat. Julukan ini bukan sekadar kata-kata, tapi kristalisasi kekecewaan yang teramat dalam. Sebab, mereka yang seharusnya memperjuangkan aspirasi justru berkali-kali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Lihat saja contoh terbaru yang tengah mengundang perdebatan, kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor bagi pemilik yang tak memperpanjang STNK selama 2 tahun setelah masa berlakunya habis. Aturan ini berarti satu hal, kendaraan yang tak lagi terdaftar akan dianggap ilegal, tak bisa digunakan di jalan, dan bahkan berpotensi disita. Sanksi tegas ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di satu sisi, aturan yang berpotensi menyulitkan rakyat bisa dengan cepat diterapkan. Namun di sisi lain, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang bisa menghantam para koruptor justru mangkrak di DPR sejak April 2023, tak kunjung dibahas, seolah sengaja diulur-ulur. Padahal, undang-undang ini adalah mimpi buruk bagi koruptor. Aturan yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan dengan mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset, negara bisa menutup kerugian akibat korupsi. RUU ini mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, memberikan wewenang bagi negara untuk memburu setiap rupiah hasil kejahatan, baik yang masih tersimpan rapi maupun yang telah digunakan sebagai sarana kejahatan. Kedua kasus ini begitu jelas dan tak terbantahkan, apa yang mereka bela bukan kepentingan rakyat, melainkan justru kepentingan para perampok uang rakyat. Langkah-langkah yang mereka ambil tampak seperti upaya melindungi segelintir oknum, bukan menegakkan keadilan untuk masyarakat. Dan yang lebih mencolok, tak bisa dipungkiri bahwa kedua UU ini juga dirancang dengan satu tujuan tersembunyi, untuk melindungi diri mereka sendiri. Seolah mereka sudah menyiapkan celah, agar ketika mereka terjerat kasus hukum, mereka bisa lolos dari jerat yang sama. Melihat semua ini, tak jarang muncul pertanyaan besar. Apakah julukan pengkhianat memang sudah pantas melekat pada mereka? Hukuman seperti apa yang seharusnya mereka terima setelah mengecewakan dan mengkhianati rakyat yang telah memberikan kepercayaan pada mereka? Dan yang lebih penting, apakah lembaga ini masih layak ada? Jika kehadirannya justru lebih banyak menjadi beban, bukannya membantu negara untuk maju. Ketika mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah menyia-nyiakan amanah, patutkah kita terus mempertahankan sistem yang demikian?